Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu, Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 5 dan 6. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Hari Raya Pentakosta dirayakan pada hari ke-50 setelah Hari Raya Paskah. Dan bersama Hari Raya Roti Tidak Beragi dan Hari Raya Pondok Daun, maka Hari Raya Pentakosta merupakan 3 hari raya yang wajib dihadiri oleh setiap laki-laki Yahudi sebagaimana diperintahkan Tuhan Allah Israel. Keluaran pasal 34 ayat 23, Ulangan pasal 16 ayat 16. Oleh karena itu tidaklah mengherankan jikalau orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit datang dan berkumpul di Yerusalem untuk menghadiri Hari Raya Pentakosta yang sangat penting tersebut. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 5. Berbeda dengan Hari Raya Pentakosta pada tahun-tahun yang lalu, Hari Raya Pentakosta kali ini sangat istimewa. Karena pada hari yang sangat penting tersebut berlangsunglah peristiwa yang tidak pernah terjadi sebelumnya, yaitu peristiwa turunnya Roh Kudus ke atas para rasul yang dilanjutkan dengan fenomena berbahasa roh. Lukas, sang penulis kitab Kisah Para Rasul, menuturkan peristiwa fenomenal tersebut sebagai berikut. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1-4. Banyak orang salah paham dengan mengira bahwa berbahasa roh berarti berbahasa dengan kata-kata yang tidak dikenal, seperti layaknya bahasa-bahasa dari dunia gaib yang bukan merupakan bahasa manusia. Padahal Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa para rasul yang penuh dengan Roh Kudus tersebut mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Kisah Para Rasul 1 ayat 4. Lantas, apakah yang dimaksud dengan bahasa-bahasa lain? Lukas kemudian dengan terinci menjelaskan maksudnya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 5-11. Jadi jelas bahwa bahasa-bahasa lain yang dikatakan oleh para rasul setelah mereka penuh dengan Roh Kudus sejatinya bukanlah merupakan bahasa-bahasa dari dunia gaib yang tidak dikenal oleh manusia, melainkan
bahasa-bahasa asing dari bangsa-bangsa lain yang hadir di perayaan Pentakosta di Yerusalem pada waktu itu. Tentu saja kita tidak pernah mengetahui mengapa para rasul mampu berbicara dengan bahasa-bahasa asing dari bangsa-bangsa lain tanpa mereka pernah mempelajarinya sebagai orang-orang Galilea. Kita hanya mendapat informasi bahwa hal itu bisa terjadi karena merupakan karya Roh Kudus. Dan mengacu kepada sabda Tuhan Yesus Kristus, maka jelaslah bahwa berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru merupakan salah satu dari tanda-tanda yang akan menyertai orang-orang percaya. Markus pasal 16 ayat 17. Jadi bolehlah dikatakan bahwa kemampuan berbahasa asing dari bangsa-bangsa lain merupakan karunia Allah yang diberikan kepada orang-orang percaya dengan tujuan untuk memperlengkapi mereka dalam pelayanan penginjilan ke seluruh dunia sebagaimana perintah Tuhan Yesus Kristus sebelum ia naik ke surga. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Selain itu menarik juga apabila fenomena kemampuan berbahasa lain dari para rasul yang mencengangkan bangsa-bangsa lain tersebut dihubungkan dengan peristiwa kacau balaunya rencana pembangunan Menara Babel. Kejadian pasal 11 ayat 1-11. Seakan-akan Tuhan Allah yang pada masa lampau mengacau balaukan bahasa seluruh bumi sehingga manusia yang satu bahasanya dan satu logatnya itu menjadi tercerai-berai dan terserak ke seluruh bumi oleh karena kesombongan mereka yang hendak menyamai Tuhan Allah. Kini pada hari raya Pentakosta hendak dipersatukan kembali dan dipertobatkan melalui Injil kabar sukacita yang disampaikan para rasul dalam bahasa-bahasa lain yang bisa dipahami oleh segala bangsa dengan bahasa mereka masing-masing. Sahabat-sahabat Kristus, hari Minggu esok kita akan merayakan hari raya Pentakosta sebagai hari turunnya Roh Kudus. Mungkin kita sering merayakannya, tetapi marilah kita sekarang merayakannya sebagai orang-orang percaya yang sudah menerima curahan Roh Kudus dan siap memberitakan Injil kabar sukacita ke seluruh dunia seperti para rasul pada waktu itu, supaya nama Yesus diketahui oleh semakin banyak orang dan semua orang percaya kepadanya. Amin.